Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musabbihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengkalamkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta izin dan ridhonya kita dapat menjalankan ibadah, menuntut ilmu, hakikat amal dan ibadah. Bertalabul ilmi faridatu ala kulli muslim adalah kebenaran dari segalanya. Belajar dan menuntut ilmu kepada diri yang hak, guru yang hak, ilmu yang hak, menjadikan suatu jalan yang hak. Allahu wal haqqa wala al haq la batila. Allah adalah suatu kodrat yang tidak ada kesalahan baginya dan semua maha benar. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, yang insya Allah dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah kita selalu berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Pada hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saudaraku, para jemaah rahimakumullah, perlu kita berbagi tentang hal yang sangat penting diketahui, yaitu dalam mengambil suatu keputusan dalam berma'rifatullah kepada Allah. Dalam kita menetapkan ma'rifatullah, mewujudkan hak kadim nur kadim Allah kadim adalah dengan menetapkan dan memberikan kuasa penuh terhadap diri kita bahwa kita adalah kodrat yang menerima, bukan kodrat yang menyerah. Inilah membuktikan bahwasanya al-malikul hakul mubin. Bagaimana kita bisa mendirikan sebuah diri yang bisa dinyatakan. Inilah mubin, nyata. Jadi makanya kita harus mengenal pemahaman yang lebih kuat. Berbicara tentang keputusan dari segala amal, keputusan segala ibadah, keputusan segala hakikat, keputusan segala tarekat, semuanya ada pada kalam aku. Di sini saya akan memperkenalkan, mengajak kita mengenal 5 keputusan di dalam menjalankan ma'rifatullah dalam rangka bertauhid kepada Allah. Yang pertama, aku dari 5 aku harus kita kenal dengan baik. Ini wawasan. Pertama, kita harus mengenal dengan sifat wahid baginya tentang aku dalam masa wahidku. Nah, aku kita akan munculkan 2 huruf di dalam pengenalan ma'rifatullah, yaitu adanya hijaiyah ha dan adanya hijaiyah alif dhammah u. Nah, jadi apa yang dikatakan aku adalah usul atau awal adalah leburnya ha pada aras berupa kosong, sementara wujudnya alif dhammah u sir yaitu hening. Bagaimana kita melihat kosong dalam hening?
Nah ini akan memiliki pelajaran khusus, disebut dengan pengenalan awal terhadap aku sebelum pada masa aku. Aku awallah yang menjadikan diriku. Ini aku kedua. Aku kedua ini disebut dengan sifat wujud. Ya, mana aku kedua dalam sifat wujud? Berdirinya aras, kursi dan keramat. Mana yang dikatakan aras, kursi dan keramat? Ini yang dikatakan kebangkitan awal. Menyatu kedua-duanya di ketiga kodrat itu disebut dengan masa ada, disebut dengan masa wujud. Aku pada wujud pada yang ada. Nah sementara dalam masa wahid, masa tiada tetapi ada, dikatakan dengan la, masa ada tiada tapi ada. Apa yang dikatakan tiada tapi ada? Kita melihat dari huruf tiada, la. Nah la ini artinya tiada. Nah sementara lam alifnya ada, berarti yang tiada ini adalah yang ada. Apa lam? Itulah ha, jatuh dari kodrat aras alam. Sementara alif domah usir. Nah sifatnya adalah ada, hayat. Berarti bagaimana ada kekuatan aras dan hayat? Dia ada pada masa wahid. Nah setelah aku menjadi hanya diriku yang menjadikan aku, maka dikatakan hu kedua adalah ada, yaitu dalam kodrat aras, kursi dan keramat, masih berupa kekuatan, kekuasaan dan keajaiban. Mana batasan kekuatan, kekuasaan dan keajaiban? Ini dikatakan masa aku ketiga, yaitu menimbulkan wujud dari kodrat yang tiga tadi. Yang mana yang tiga menimbulkan batin, zat dan nur. Ini disebut dengan wujud. Wujud dari wujud. Wujud tadi dari aras, kursi dan keramat, berwujud kepada batin, zat dan nur, asal usul semua jadi. Ini dinamakan aku ketiga. Akulah yang wujud. Nah di sini berarti wujud aku pada wujud itu dinamakan awal. Ya, adalah awal semua jadi. Nah ini dikatakan aku pada wujud. Jadi siapa yang berwujud adalah aku. Nah gitu. Siapa yang wujud adalah aku. Akulah wujud, aku juga yang berwujud. Nah maka kita lihat berikutnya yang keempat adalah maujud. Nah maujud, siapa yang maujud? Yang maujud adalah batin, zat dan nur, yang mana batin menjadi aras, menjadi kodrat, ya, sementara zat menjadi ruhani dan nur menjadi hayat atau disebut dengan tubuh jasmani. Nah kalau sudah seperti itu berarti akulah yang maujud. Nah ini dikatakan dengan akbar, maujud, bersifat akbar. Jadi hu bersifat aku, Allah bersifat wujud, dan akbar bersifat maujud, berwujud Muhammad. Nah, ini dinamakan dengan Allahu Akbar. Maka ini adalah aku dihimpun menjadi Allahu Akbar. Akulah Allah yang akbar, berwujud kepada Muhammad, Sayyidina Muhammad. Nah jadi barulah kita paham kemana akhir dari semua ini. Maka jatuhlah kepada aku di dalam aku. Nah mana aku di dalam aku? Akulah yang tiada, yang berwujud ada, yang menggerakkan, atau fiilnya af'al, fiilnya af'al.
Berarti sudah tercapai 5 keakuan. Aku sebelum aku adanya awal, aku adanya wujud, dan aku bermaujud, dan akulah yang menggerakkan wujud maujud tersebut. Nah, jadi terjadilah aku awal ini disebut dengan ba'dal, dan aku yang sudah bermaujud disebut aftar pada zahir. Wujud pada ba'dal pada hakikat. Nah, inilah ada dan tiada. Yang dikatakan tiada awal, yang awal itu adalah tiada, nah maka yang akhir adalah ada. Ya, jadi kalau kita melihat kalau awalnya dia ada, berarti dia berakhir dengan tidak ada. Nah, tapi kalau dia tiada, awalnya tiada, maka itulah awalnya ada. Setelah aku ada dalam tiada, maka wujudlah aku menjadi ada. Kalau enggak, dari mana dia bernama ada? Kalau tidak ada, yang tiada lebih awal. Nah, beda kalau kita mengkaji bersifat pada 20. Nah, kalau bersifat pada 20, pasti wujud kidam bako, pasti wujud ada terlebih dahulu, karena sudah bersifat. Tapi sebelum dia bersifat, itu artinya tiada. Tetapi dari tiada inilah dia menjadikan dirinya ada. Makanya dikatakan lam alif. La itu menimbulkan arti tiada tetapi ada. Jadi begitu kita dalam mendirikan, ya, begitu kita mendirikan kodrat dari 5 tajalli keakuanku. Nah, 5 tajalli keakuan inilah yang akan menjadi panutan oleh sekalian alam, yang berkodrat pada Rabbil Alamin, yang menjadi sembahan dari sekalian alam. Nah, dengan adanya bersifatnya aku pada sifatku sendiri, nyatalah aku pada zatku. Ini yang menjadi ahlul baitnya alam ini. Ya, maka dikatakan khalifatullah, telah diutusnya zahirnya menjadi utusan dalam rangka menyempurnakan ciptaan, menyempurnakan hayat hidup dan sekalian alam beserta makhluk. Maka dikatakanlah khalifatullah. Jadi disinilah dasarnya, kalau kajian aku yang 5 ini belum bertajalli pada diri kita, maka belum pantas kita mengatakan khalifatullah, seorang utusan Allah. Jadi harus dulu kembali mencapai alim. Alim ini dilaksanakan ibadahnya dengan mendirikan alamnya Allah. Allahu alam, Allah adalah, aku adalah alamnya Allah. Aku Allahu alam. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi alamnya Allah, insya Allah maka kita akan paham dengan semuanya. Tapi sebelum kita menjadi alamnya Allah, maka kita akan berpindah kepada kehidupan alam, bukan kehidupan Allah. Kehidupan Allah adalah diri, kehidupan diri adalah alam. Nah, sekarang kalau kita tidak menjadi kehidupan Allah, maka kehidupan Allah akan menyembah kepada kehidupan alam. Ini terbalik. Jangan pembantu menjadi tuan. Tuan adalah kehidupan Allah dan pembantu adalah kehidupan alam. Al-Maidah, mereka menghidangkan apa yang dimaui oleh kehidupan Allah. Tapi jangan terbalik. Kalau kita tidak menjadi kehidupan Allah, hayat hayyun qayyum, qayyum hayat kita, qayyum dan hayat. Hayat adalah batin, qayyum adalah zat, dan hayat adalah ruhani atau dikatakan jasmani. Jadi kalau kita sudah masuk ke alam kehidupan alam, di situ ada tingkat kodrat insaniyah, insani dan insanu, maka kita terjebak di dalam kehidupan. Yang hidup terjebak dalam kehidupan, maka kita patuh dan taat kepada aturan dunia.
bukan mengatur dunia. Padahal kita diturunkan untuk berkuasa dan mengatur sebagai utusan Allah dalam rangka memelihara umat alam dan segala isinya agar bisa bertuhan kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, sesungguhnya tiadalah kebenaran tanpa belajar, dan tidak adalah kebenaran belajar tanpa diri yang hak, guru yang hak, dan ilmu yang hak. Karena makom keberadaan kajian itu untuk tingkat kepahaman tauhid yang berkodrat tajali jalan tasawuf, maka itu akan berkodrat kepada suatu sir tauhid. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman untuk apa kita dijadikan ke muka bumi ini, tapi kita diutus untuk menjadi suatu kharorah. Bagaimana kita bisa menjadi khalifah terbaik yang menjaga semuanya dari kehancuran dan kebatilan. Insya Allah jangan biarkan alam ini berbuat sekehendaknya, tapi terjadinya alam itu karena kehendak Allah. Maka dengan utusan dan kita menjadi suatu hayat yang dikirim sebagai ahlul baitnya alam ini, maka marilah kita pelihara alam ini dengan diri bertuhan. Insya Allah semua akan menjadi dunia hasanah dan wal akhiratil hasanah. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit untuk menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan dan menjadi pedoman untuk belajar lebih meningkatkan iman dan takwa kita. Alhamdulillah, saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah mudah-mudahan bagi umat hamba saudaraku semuanya yang ingin bertauhid dan belajar, mudah-mudahan bisa bersama-sama bergabung. Insya Allah mudah-mudahan lepaskan semua prasangka kemanusiawianmu dan dirikanlah kemanusiaan Tuhan. Ilahin nas, insyaallah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.